Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Wulan. NPM 1811070325 akan menjelaskan resumen dari kelompok 1 sampai kelompok 7 untuk memenuhi tugas akhir mendeteksi tumbuh kembang anak. Baiklah, saya akan menjelaskan resumen kelompok 1, yaitu deteksi tumbuh kembang anak usia dini. Dalam upaya pencegahan penyimpangan tumbuh kembang anak balita, maka perlu pemerataan program stimulasi, deteksi dini, dan intervensi dini. Deteksi dini dan intervensi dini tumbuh kembang anak balita dan pemantauan tumbuh kembang secara berkala. Tahap awal penapisan perkembangan dapat melibatkan orang tua, dan setelah diketahui anak memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk melakukan intervensi secara dini di tempat pelayanan kesehatan yang memadai. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik, koordinasi, motorik halus dan kasar, kecerdasan daya cipta, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual. Orang tualah yang menjadi pendidik yang pertama dan utama dengan lembaga PAUD sebagai perpanjangan tangan orang tua untuk mencapai tumbuh kembang anak yang optimal. Baiklah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangan makalah kelompok 1, yaitu kelebihannya adalah makalah dibuat dengan secara rapi dengan sumber yang jelas, ya, dan kekurangannya adalah ada beberapa materi yang menurut saya masih kurang jelas. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kelompok 2, yaitu kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang daya optimal. Kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang yang optimal meliputi asuh, asah, dan ASI. Asuh adalah pemenuhan fisik biologis anak meliputi nutrisi, imunisasi, kebersihan bermain, aktivitas fisik, tidur, dan pelayanan kesehatan. ASI adalah kebutuhan kasih sayang dan emosional yang harus dipenuhi orang tua kepada anak, sedangkan asah adalah stimulasi untuk mengembangkan kemampuan sensori motorik dan spiritual anak. Baiklah, kelebihan dari kelompok 2 adalah teori-teori yang digunakan sangat jelas dan makalah mudah dipahami, dan kekurangannya tidak dijelaskan pada usia berapa anak mendapatkan karbohidrat dan juga lemak. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi kelompok 3, yaitu perawatan ibu hamil dan janin. Kesehatan ibu hamil berpengaruh pada kesehatan janinnya. Ketika kesehatan ibu hamil memburuk, kondisi janin juga memburuk. Janin bahkan bisa tertular penyakit dari ibunya. Oleh sebab itu, menjaga kesehatan selama kehamilan sangat penting untuk dilakukan. Setidaknya ada 9 cara menjaga kesehatan ibu hamil dan janin yang baik. Berikut adalah cara-cara yang bisa Anda terapkan. Mengonsumsi makanan yang bergizi, minum minuman vitamin prenatal, olahraga ringan, menghilangkan kebiasaan buruk, dan mendapatkan cukup cairan. Kelebihan dari kelompok 3 ini adalah materi yang cukup jelas dari rumusan masalahnya, dan kekurangannya adalah kurang diikuti teori. Baiklah, selanjutnya kelompok 4, yaitu mengidentifikasi dan menguraikan deteksi dini perkembangan nilai agama moral, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik, dan seni. Yang pertama ada aspek nilai agama dan moral. Tingkat percapaian perkembangan anak dalam aspek perkembangan nilai agama dan moral dapat dilihat dari 2 indikator, yaitu yang pertama, mulai meniru gerakan doa atau sembahyang sesuai dengan agamanya. Yang kedua, mulai memahami kapan mengucapkan salam, terima kasih, maaf, dan sebagainya. Yang kedua ada aspek perkembangan fisik motorik. Perkembangan motorik terdiri atas 2 aspek, perkembangan motorik kasar dan halus. Perkembangan motorik kasar dapat dilihat dari 5 indikator, yaitu yang pertama, berjalan sambil berjinjit. Yang kedua, melompat ke depan
dan aspek perkembangan fisik motorik ke belakang dengan 2 kaki. Yang ketiga ada melempar dan menangkap bola. Yang keempat menari mengikuti irama. Yang kelima naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi atau rendah dengan berpegangan. Aspek perkembangan motorik halus dapat dilihat dari 4 indikator, yaitu pertama, meremas kertas atau kain yang menggerakkan 5 jari. Yang kedua adalah melipat kain atau kertas meskipun belum rapi atau lurus. Yang ketiga, menggunting kertas tanpa pola. Yang keempat ada koordinasi jari tangan cukup baik untuk memegang benda pipis seperti sikat gigi dan sendok. Yang ketiga, ada aspek perkembangan sosial emosional terdiri dari 4 indikator, yaitu yang pertama, memberi salam setiap mau pergi. Yang kedua, memberi reaksi percaya pada orang dewasa. Yang ketiga, menyatakan perasaan terhadap anak lain. Yang keempat, yaitu berbagi peran dalam suatu permainan, misalnya menjadi dokter, perawat, dan pasien. Yang keempat ada perkembangan bahasa. Tingkat pencapaian perkembangan aspek bahasa dalam hal memahami bahasa terdapat 4 indikator, yaitu yang pertama, memainkan kata atau suara yang didengar dan diucapkan berulang-ulang. Yang kedua ada hafal beberapa lagu anak sederhana. Yang ketiga memahami cerita atau dongeng sederhana. Dan yang keempat, memahami perintah sederhana seperti letakkan mainan di atas meja, ambil mainan, dan dari dalam kotak. Yang kelima, ada aspek perkembangan seni. Perkembangan seni anak terdiri dari 3 indikator, yaitu anak mampu membedakan antara bunyi, terus tertarik dengan kegiatan musik, dan tertarik dengan kegiatan atau karya seni seperti menggambar, benda-benda lebih spesifik, mengamati dan membedakan benda-benda sekitarnya dengan yang ada di dalam rumah. Baiklah, kelebihan dari kelompok 4 ini adalah isi materi yang sesuai dengan judul, dan kekurangannya adalah tidak ada penjelasan. Baiklah, kelebihan dari kelompok 5 ini adalah digunakan untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan anak, dan kekurangannya adalah proses screening kurang jelas secara rinci dan berstruktur. Kelebihan dari kelompok 4 ini adalah isi materi sudah sesuai dengan judul, dan kekurangannya adalah tidak ada penjelasan dan uraian pada setiap babnya, hanya menyebutkan beberapa indikator saja. Baiklah, selanjutnya ada kelompok 5, yaitu screening pada tumbuh kembang anak. Deteksi dini adalah upaya penyaringan yang dilaksanakan untuk menemukan penyimpangan kelainan tubuh kembang secara dini dan mengetahui serta mengenal faktor-faktor resiko yang terjadi kelainan tumbuh kembang tersebut. Alat untuk melakukan screening pada pertumbuhan anak ialah 1. Tinggi badan anak. Yang kedua ada berat badan pada anak. Alat untuk melakukan screening pada perkembangan anak ialah 1. Kuesioner Prescreening Perkembangan atau KPSP. Yang kedua adalah Denver Developmental Screening Test 2 atau DDST2. Yang ketiga adalah Suryakanti. Yang keempat, tes daya lihat atau TDL. Yang kelima, tes daya dengar atau TDD. Yang keenam adalah Kuesioner Masalah Mental Emosional atau KMME. Alat ukur membantu kita dapat menilai kondisi si anak dengan objektif. Jangan sampai kita salah melabeli anak hanya karena kita merasa telah tahu banyak soal ilmu perkembangan anak. Kelebihan dari kelompok 5 adalah digunakan untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan anak. Ya, dan kekurangannya adalah proses screening kurang dijelaskan secara rinci dan berstruktur. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk kelompok 6, yaitu screening kemampuan nilai-nilai agama dan moral anak usia dini. Screening merupakan kegiatan monitoring atau mendeteksi adanya keterlambatan perkembangan pada anak usia dini atau tidak. Tujuan screening ini untuk mengetahui anak tahap pencapaian anak sesuai umurnya dan mengetahui dan ada tidak penyimpanan perkembangan. Pada screening ini menggunakan objek anak usia dini yang berbeda-beda.
usia 2 tahun dan melihat perkembangan moral dan agamanya. Perkembangan nilai-nilai agama dan moral. Perkembangan nilai-nilai agama dan moral anak usia dini adalah kemampuan anak untuk bersikap dan bertingkah laku. Kelebihan dari kelompok 6 ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai agama dan moral pada anak. Dan kekurangannya adalah kurang dijelaskan secara rinci. Baiklah, yang selanjutnya kelompok 7, proses kehamilan dan perkembangan janin. Masa kehamilan merupakan titik awal dari proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu di saat manusia belum lahir atau masih berada di rahim ibu. Kehamilan ditandai dengan haid berhenti, rasa mual dan muntah, rasa lelah dan lesu, lebih sering kencing, panca indera, gangguan sembelit, puting payudara lebih lembut, muncul flek dan kram, naiknya temperatur basal tubuh. Semasa kehamilan janin mengalami perkembangan di dalam rahim. Perkembangan tersebut meliputi perkembangan sistem organ fetus, perkembangan pernafasan, fungsi pernapasan dan kaitan dan fungsi koordinavaskuler, sistem sirkulasi dan hematologi, membentuk sel-sel darah, kelenjar, endokrin, dan perkembangan sistem saraf. Proses perkembangan janin pada saat kehamilan tiap minggunya berbeda-beda. Janin tumbuh dan berkembang sesuai dengan waktu yang akan lebih nyaman juga untuk sang ibu. Perubahan dan tumbuh kembang janin mengakibatkan juga perubahan pada sistem yang ada pada janin, mulai sensorik, urinari, gastrointestinal, sirkulasi, respirasi mengalami perubahan yang signifikan. Kelebihan dari kelompok 7 ini adalah sudah dijelaskan secara rinci dan sudah ditambahkan gambar-gambar pada pertumbuhan dan perkembangan janin. Dan kekurangannya adalah kurang dijelaskan dengan teori-teori. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.